Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan menerangkan topik tentang pendelegasian dalam praktek manajemen di rumah sakit. Nah, sebelum role play, saya terangkan dulu secara konsep bahwa pendelegasian itu adalah pemindahan tanggung jawab dalam melakukan tugas dari satu orang ke orang lain. Kalau kita lihat dari konsepnya Marquis and Huston, pendelegasian itu adalah penyelesaian suatu pekerjaan melalui orang lain. Maka orang lain itu bisa hierarki dari pimpinan atas ke pimpinan menengah, dari pimpinan menengah ke pimpinan bawah. Kalau secara horizontal, dari selevel misalnya dari Katim 1, karena dia bertugas bisa didelegasikan ke Katim 2, atau bisa ke perawat pelaksana anak buahnya. Penerapan pendelegasian di ruang MPKP ini secara konsep dilakukan secara berjenjang. Jadi secara jenjang konsep ada dua penerapan dari konsep pendelegasian itu. Yang pertama kita sebut sebagai pendelegasian terencana. Apa itu? Pendelegasian yang secara otomatisasi terjadi sebagai suatu konsekuensi sistem penugasan yang sudah diterapkan di ruangan MPKP. Jadi otomatis kalau kepala ruangan itu sedang bertugas yang lain, dapat tugas yang lain, maka delegasi diserahkan kepada salah satu ketua tim. Misalnya dinas sore, dinas malam, karena kepala ruangan tidak ada, maka tugas kepala ruangan diserahkan kepada penanggung jawab SIP, atau sering kita sebut PJ SIP. Pendelegasian ketua tim kepada perawat pelaksana, dan seterusnya. Ini terencana dan otomatisasi, hierarki atau vertikal. Kalau atasnya tidak bisa, maka didelegasikan kepada bawahnya. Ada yang kedua yang kita sebut sebagai pendelegasian insidentil. Terjadi apabila satu personil ruangan berhalangan hadir, maka dia berhak untuk mendelegasikan kepada orang yang ditentukan. Bila ketua tim berhalangan hadir, ya kan insidentil, maka kepala ruangan menunjuk salah satu anggota tim yang lain. Nah, ini kita sebut pendelegasian insidentil. Pelaksanaan pendelegasian dalam praktek di ruangan bagaimana? Ya sebenarnya sangat sederhana. Kita bagi menjadi 3 tahapan aja lah. Yang pertama tahap persiapan. Kalau misalnya itu pendelegasian terencana, ya satu, buat rencana tugas yang perlu dituntaskan. Pilih orang yang mampu melaksanakan tugas yang akan didelegasikan. Ini otomatisasi ya. Kalau kita jadi kepala ruangan, ya tahu betul orang-orang yang bisa menggantikan kita sementara sebagai bentuk delegasi. Dan menyiapkan format pendelegasian. Tanda tangan resmi. Siapa yang mendelegasikan dan siapa yang menerima delegasi. Kalau tahap persiapan sudah siap, ya tahap pelaksanaan. Apa yang dilakukan? 1, mengkomunikasikan dengan jelas apa yang akan dikerjakan dan apa tujuannya. Nanti di role play ada. 2, menjelaskan tugas yang didelegasikan secara verbal terinci dan tertulis. Verbal terinci dengan cara lisan.
dikatakan tugas saya 1 minggu ke depan itu begini, nanti tolong digantikan. Dan itu ditulis juga di delegasi secara singkat, di format delegasi maksudnya. Pendelegasian tugas yang terencana harus menggunakan format pendelegasian sehingga jelas pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Wewenangnya apa? Selama kita bertugas keluar terus mendelegasikan kepada anak buah kita. Berikutnya, membuat batasan waktu harus jelas, tanggal berapa sampai tanggal berapa, supaya diantisipasi. Orang yang mengatur pendelegasian harus memonitor pelaksanaan tugas dan menjadi rujukan bila ada kesulitan yang dihadapi. Jadi kan kalau tugas-tugas yang bersifat rutin itu kan bisa ditangani. Tetapi kalau nanti ada hal-hal yang bersifat perlu keputusan besar, maka penerima delegasi ini tetap harus koordinasi dengan penyerah delegasi, minimal telepon ya. Dan nanti dicatat hasil konsultasi lewat telepon pada tanggal berapa, pada jam berapa. Nah, itu selesai. Setelah selesai pendelegasian dilakukan, serah terima tugas yang sudah dilaksanakan dan hasilnya dievaluasi. Itu kita sebut tahap evaluasi. Dan ini contoh dari role play. Tolong Katim 1. Silakan. Siap. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Permisi, Pak. Seperti Bapak ada kunjungan saya dan saya bantu. Iya, jadi begini Bu Rani, untuk 1 minggu ke depan saya ada tugas nih di luar kota. Nah, maka dari itu saya akan menunjuk Ibu Rani sebagai delegator untuk nantinya menggantikan saya. Ya, nah, jadi nanti kalau ada perlu apa-apa terkait dengan manajemen, rekan-rekan perawat yang lain bisa menghubungi Bu Rani sebagai delegator yang saya pilih. Nanti kira-kira sekitar 2 hari lagi nanti ada suatu rapat. Nah, yang mana saya akan mendelegasikan Bu Rani untuk mewakili saya. Nah, dalam rapat tersebut juga saya akan kasih wewenang untuk Bu Rani agar nanti Bu Rani dapat mengutarakan pendapatnya. Baik, Pak. Kalau itu nanti hasil rapatnya akan saya tanya, Pak. Baik, Ibu. Nah, selanjutnya kebetulan di ruangan kita ada perawat baru. Nah, maka dari itu saya ingin agar Bu Rani untuk menjelaskan terkait dengan apa yang ada di rumah sakit. Yang pertama adalah Ibu Rani tolong koordinasikan bagian ruangan-ruangan yang ada di ruangan kita. Kemudian yang kedua adalah Bu Rani harus menjelaskan kegiatan apa saja yang sekiranya yang biasa kita lakukan. Itu. Nah, dan yang terakhir adalah Ibu Rani tolong mencatat semua kegiatan yang nantinya yang Ibu telah kerjakan supaya nanti saya dapat pertanggungjawabannya. Ada yang ditanyakan? Untuk sekarang udah cukup jelas ya, Pak. Saya mau izin ulangi lagi ya. Jadi selama Bapak tingkat nanti ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Yang pertama itu terkait dengan tugas-tugas manajemen, saya harus buat laporan-laporannya. Terus nanti yang kedua itu akan ada rapat dengan bagian keperawatan 2 hari lagi. Nanti akan saya catat ya, Pak, untuk hasil rapatnya. Terus untuk perawat baru kan nanti harus diorientasi lagi tentang ruangan dan juga kegiatan di ruangan kita. Itu untuk tugas orientasinya kan saya lemparkan ke perawat asosiat yang bertugas ya, Pak. Terus untuk yang terakhir untuk mencatat semua kegiatan yang sudah dilakukan sama Bapak Diklat untuk pendokumentasinya. Benar sekali. Nah, setelah saya pulang nanti dinas di luar kotanya, nanti saya akan cek semua laporan-laporan yang telah Ibu Rani lakukan supaya nanti dapat saya pertanggungjawabkan. Nah, sebelum itu saya mau untuk Bu Rani melengkapi berkas-berkasnya. Baik, nanti kalau ada apa-apa Ibu Rani bisa menghubungi saya terkait dengan tugas manajemen yang saya lakukan. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu Rani silakan untuk meninggalkan ruangan ini ya. Baik, Pak. Kalau gitu saya izin masuk, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama.
Demikian sekilas tentang konsep dan role play pendelegasian. Mudah-mudahan memberikan pandangan atau konseptual sehingga nanti pelaksanaan di lapangan kita bisa melaksanakan dengan baik dan benar. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.